Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Ulangi. Semangat pagi. Pagi, Semangat pagi. Oke, anak-anak udah pada sarapan? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya. Berarti harus semangat ya. Iya. Coba dicek samping kanan kirinya kira-kira ada teman-temannya yang tidak sekolah. Ada Bu. Untuk waktu ya. Jadi sebutkan aja yang tidak sekolah siapa hari ini. Ibu akan absen. Apriliani. Siapa? Risma sama Apriliani. Kenapa Risma? Males, Bu. Bajunya belum kering. Kita doakan ya mudah-mudahan Abang Risma males. segera diberikan hidayah. Sehingga dia ada kemauan untuk sekolah kembali ya. Iya, Bu. Dan siapa lagi yang tidak sekolah? Raden, Raden. Wah, kenapa tuh Raden? sepertinya kesiangan. Kan tahu ada acara Mudah-mudahan kerajaan. juga bisa bertampil ya. Nanti untuk minggu depan. Ada lagi nggak? Cukup. Baik, seperti biasa ya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu supaya pembelajaran di hari ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ilmu yang kita dapat juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, untuk membaca doa dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan Indah. Ih, ini banget tegas banget. Kelas 6. Ini mah guru killer. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, doa sudah, kemudian absen juga sudah. Coba dicek bajunya kira-kira sudah pada rapi atau belum. Kemudian barisannya kira-kira sudah rapi atau belum, barisan duduknya. Kemudian dilihat kolong mejanya kira-kira ada sampah atau tidak. Kalau misalkan ada sampah, buang sampahnya ke sana. Sudah aman? Aman. Ya, bisa langsung dimulai ya. Boleh, Bu. Oke, anak-anak hari ini tuh Kelas berapa ini? pada pertemuan kali ini kita akan Pantesan kelas 6. mengingat dan mengenang masalah. Wow. Tentunya ini mengenal tentang pembelajaran ya. Jadi hari ini tuh kita akan mempelajari materi yang sebenarnya sudah dipelajari waktu kelas 5. Nah, jadi kan sekarang tuh kita udah kelas 6. Jadi materi ini tuh sebenarnya dasarnya sudah dipelajari waktu kelas 5. Kira-kira penasaran nggak materi apa? Penasaran banget. Penasaran kan? Penasaran Bu. Takut kayak gitu dong ya. Penasaran Bu ya. Jadi hari ini tuh kita akan belajar tentang bangun ruang. Nah, kalian sudah tidak asing ya? Bangun rumah. Bangun ruang. Bangun rumah. Karena ini tuh sudah dipelajari waktu kelas 5, sekarang Ibu akan bertanya. Kira-kira contoh bangun ruang dalam matematika itu apa saja? Apa? Tabung, Bu. Ya, iya betul. Tabung. Ini apa lagi? Saya tabung. Persegi panjang. Persegi panjang itu Masuknya ke bangun datar. Ya, ulangi. Apa lagi? Ada yang lain? Itu apa? Iya, kubus. Ya, kubus. Kalau itu ketupat, bola ketupat. Itu mendatar ya? 5 cm. Ya itu tadi yang disebutkan ada tabung, kemudian Balok. ada balok, ada kubus, itu termasuk dalam Bangun. bangun ruang dalam matematika. Nah, selain dalam matematika, ternyata sadar tidak sadar kita tuh sering menemukan contoh benda yang bentuknya itu bangun ruang. Nah, kira-kira apa saja ya benda yang bentuknya itu bangun ruang? Tong sampah. Kardus, tong sampah. Iya. Harus yang Ibu bawa juga termasuk ke Bangun ruang. Selain tong sampah, selain
kardus ini, apalagi? Botol minum. Botol minum, kemudian Meja enggak sih? Enggak. kita lagi ada di mana ya? Di ruangan. Ruangan ya. Ruangan ini juga sama anak-anak, sama termasuk ke dalam Bangun ruang. Kemudian selain ruangan ini apalagi? Jokowi itu masuknya ke bangun datar. Datar ya. Ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi nggak? Itu apa? Tempat makan. Tempat makan? Tupperware. Iya betul. Tupperware mama. Mereknya itu. Toples ya masuknya ke bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Nah dari contoh-contoh tersebut kita bisa mengambil kesimpulan tuh bahwasanya bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki panjang, lebar, tinggi serta volume. Nah volume itu apa? Jadi Apa volume sih? itu adalah jumlah kapasitas atau muatan yang bisa ditampung dalam bangun ruang tersebut. Nah, karena bangun ruang ini memiliki volume, jadi sifatnya itu secara fisik tuh timbul. Jadi timbul itu maksudnya apa? Bisa dilihat dari segala arah. Iya. Nah, jadi kalau misalkan dalam bahasa seni rupa tuh 3 dimensi. Jadi mau dari samping kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah itu bisa terlihat. Nah, lain halnya dengan Pinter ya. bangun datar. Ya, bangun datar tuh contohnya foto Pak Presiden ini ya. Nah itu karena dia tidak punya volume, jadi sifatnya itu hanya bisa dilihat dari satu arah, Depan. dari depan saja. Atau kalau dalam bahasa seni rupanya itu adalah apa tuh? 2 dimensi. Dimensi. Gitu. Kalau misalkan bangun ruang itu sifatnya 3G. 3 dimensi. 3D. Sifatnya 2 dimensi. Kayak sudah paham sampai sini. Yang punya video deh. Pengertian bangun ruang itu apa, kemudian perbedaannya dengan bangun datar itu apa, sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, kita beralih ke jenis-jenisnya. Nah, jadi dalam bangun ruang itu terbagi ke 5 jenis. Yang pertama ada bangun ruang prisma, yang kedua ada tabung, yang ketiga ada limas, yang keempat ada kerucut, dan yang kelima ada bola. Tadi apa aja? Prisma, kerucut, bola, tabung, limas. Ya betul. Tetapi saat ini kita akan membahas tuntas hanya satu jenis saja anak-anak, yaitu bangun ruang prisma. Nah kenapa Bu? Enggak semuanya, karena urusan membahas prisma juga panjang. Wow. Panjang sekali. Jadi waktunya Panjang tidak cukup. Jadi untuk keempat jenis yang lain kita lupakan terlebih dahulu. Kita fokus mengenal bangun ruang prisma. Oke. Untuk mengenal, di sini Ibu sudah menyiapkan teks tentang bangun ruang prisma. Nanti Ibu akan bagikan, setelah bagikan kalian baca, nanti kita bahas bersama-sama, oke? Nah, makasih Bu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Baca paragraf.
Kelas 6 Eja. Membacanya sudah. Sudah, Bu. Soalnya udah kelas 6. Kita bahas bersama-sama ya. Oke, kita mulai dari pengertian dulu. Bapak silakan Natalia bacakan pengertiannya. Pengertian bangun ruang prisma. Ini aja. Ya sudah ada. Pengertian prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang alas dan tutupnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bentuk alas dan tutupnya berupa bangun datar, segi M, misalnya segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Letak alas dan tutup prisma sejajar. Oke, betul sekali ya. Yang tadi dibacakan oleh Novalia, terima kasih ya Novalia sudah membantu ibu membacakan. Jadi betul bahwa bangun ruang prisma itu adalah bangun ruang yang memiliki atap serta alas yang bentuk dan ukurannya itu sama. Nah, samanya itu apa? Bentuknya itu segi M. Segi M itu apa? Itu segi 4, Ya, Segi 5, segi 3. bisa segi 5 dan seterusnya. Jadi bentuknya itu yang selain lingkaran. Bisa segitiga, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Atau itu disebut gitu. Nah, berarti yang Itu di mah bawah apa? ini apa nih namanya? Apa sih? Kardus kan? Nah, kardus ini Paribasa. masuknya prisma apa enggak? Bukan. masuk Masuk. prisma. Karena apa? Kenapa? Atas dan alasnya sama ukurannya. Betul. Kemudian bentuknya juga segi M, yaitu segi 4. 4. Walaupun ini persegi panjang. Nah, selain kardus ini, kira-kira bangun ruang yang termasuk bangun prisma apa? Benda di sekitar sini. Ruangan. Ya betul, ruangan. Terus apa lagi? Yang di rumah, nggak apa-apa dibawa aja. Yang di rumah, ingat-ingat. Lemari. Lemari, betul, ya lemari termasuk. Kemudian TV, ya. Kalau TV kan yang mana? TV yang ini ya, yang bukan tipis itu ya, tapi yang ada volumenya. Apalagi? Kulkas, ya betul. Kemudian apalagi? Ada lagi nggak? Toples. Toples ada, toples ya. Yang kotak. Kemudian apa? Pikirnya yang itu kayak Ada lagi nggak? Kalian pernah makan biskuit Hello Panda? Pernah. Ini apa? Iya, pernah. Nah itu kan bentuk atap sama alas itu sama ya? Iya. Bentuk segi 6. 6. Ya itu juga termasuk ke bangun ruang prisma. Nah karena kan tadi sudah dibahas pengertiannya, sudah paham ya pengertiannya itu apa, kemudian contohnya itu apa saja. Sekarang kita beralih ke bagian-bagian dari ruang prisma. Nah, bangun ruang prisma ini memiliki 3 bagian. Yang pertama ada sisi, ada rusuk, dan ada sudut. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama sisi dulu. Sisi sendiri itu dapat didefinisikan atau diartikan sebagai suatu bagian yang bisa memisahkan antara bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bangun, baik itu bangun datar maupun bangun ruang. Nah, jadi karena bangun ruang ini memiliki volume, bentuk perwujudan dari sisinya itu berbeda dengan bangun datar. Yang dimaksudkan dengan sisi bangun ruang ini adalah bidang-bidang yang memisahkan antara bagian luar dengan bagian dalam bangun ruang. Nah, bidang-bidangnya itu bidang apa saja? Bisa bidang kanan, bisa bidang kiri, bisa bidang depan, bisa bidang belakang, bisa bidang atas, dan bidang bawah. Nah, lain halnya dengan bangun datar. Kalau bangun datar kan dia tidak punya volume. Jadi yang dimaksudkan dengan sisinya itu adalah garis-garis yang memisahkan antara bagian luar dengan bagian dalam bangun datar. Ini yang dimaksud dengan sisi bangun datar. Ingat ya, kalau misalkan kita berbicara tentang sisi bangun ruang, berarti yang dimaksudkan adalah bidang-bidangnya. Kalau misalkan kita berbicara sisi bangun datar, berarti yang dimaksudkan adalah garis-garisnya.
Paham. Kalau sudah paham, kita lanjut ke ciri-ciri bangun ruang prisma. Silakan dibacakan kita. Sifat. Ciri-sifat umumnya. Sifat-sifat prisma secara umum. Yang pertama, prisma memiliki alas dan tutup yang sejajar serta memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Yang kedua, setiap sisi tegak prisma berbentuk persegi panjang. Yang ketiga, Nanti dulu ya. Yang kedua tuh tadi apa katanya, setiap sisi tegak prisma berbentuk persegi panjang. Nah, sisi tegak tuh yang mana? Yang berdiri tegak ini. Yang berdiri tegak lurus ke atas. Nah, jadi secara umumnya kalau kita lihat dari gambar ini, itu bentuknya itu persegi panjang, tetapi tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan ada bangun ruang prisma yang bentuk sisi tegaknya itu persegi. Nah, kemudian yang kedua apa tadi cirinya, sifatnya? yang ketiga, prisma memiliki rusuk yang tegak. Ya, betul sekali. Rusuk tegak tuh yang ini. Pojok. Oh iya, Yang garis-garis. Kemudian ada apa lagi? Semua rusuk tegak sejajar dan sama panjang. Nah, rusuk tegaknya kan ini yang berdiri. Jadi bangun ruang prisma itu memiliki rusuk tegak yang sejajar atau sama tinggi. Ya. Kemudian selanjutnya ada apa lagi tuh? Rumus, langsung ke rumus saja. Ya, rumusnya apa? Rumus prisma. Yang pertama ada rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali LA ditambah KA dikali T. Itu rumusnya? Iya. Jadi dalam materi bangun ruang prisma ini ada 2 rumus. Yang pertama Luas alas berarti. permukaan prisma. Yang kedua ada rumus volume prisma. Keliling. Ya. Kenapa? Jadi yang dimaksudkan dengan luas permukaan prisma itu yang mana? Nih, luas permukaan prisma itu adalah Jadi luas leles ya. keseluruhan bidang-bidangnya. Itu yang dimaksud Iman, luas permukaan prisma. Sedangkan volume itu adalah Bagian ruangan. dalam. Ya, kira-kira muatan berapa muatan nih yang bisa ditampung dalam bangun ruang tersebut. Nah, luas permukaan prisma apa aja tuh di situ? Ada apa aja? Luas permukaan 2 dikali Luas alas ditambah keliling. keliling alas dikali tinggi. Nah, kemudian kalau misalkan rumus volume apa? Luas alas kali tinggi. Supaya kita bisa lebih paham lagi cara penggunaan rumusnya itu seperti apa, coba dilihat sini ada contoh soal. Kita bahas ini gitu. Apa ngapus gak ada? Sudah, Bu. coba tepuk semangat dulu deh supaya lebih semangat untuk mengerjakan soalnya ya. Tepuk semangat. 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 Di situ ada contoh soal ya. Ya. Coba dibacakan yang pertama, silakan Natalia. Soal yang pertama, soal yang pertama. 5 memiliki 5 pensil
berbentuk prisma dengan alas dan tutup segi 6, yang masing-masing sisi alasnya bersama panjang yaitu 6 cm, luasnya 93,5 cm. Tinggi prisma atau tempat pensil tersebut adalah 20 cm. Prima ingin melapisi tempat pensil tersebut dengan kertas warna yang digunakan Rima untuk melapisi tempat pensilnya. Nah, berarti itu yang ditanyakan adalah luas kertas warnanya. Jadi yang ditanyakan sama dengan luas Permukaan. Jadi kita gunakan rumus luas permukaan ya. Lapar ya. Besok aku pacar nanti temuin aku ya. Langkah yang paling utama kita tentukan dulu yang diketahui angka aja supaya memudahkan kita untuk memasukkan angka-angka ke dalam. Awas Bu. Nah, yang diketahui apa aja tuh? Yang pertama alas sisi alas ya. Sama panjang ya? Ya, sama panjang 6 cm. Kak bingung apa? Aduh, Ipin. Sabar ya, Sinta. Tewi. Masing-masing alas atau segi 6 sama panjang sama dengan 6 cm. Nah, jadi untuk mencari keliling atau keseluruhan panjang alasnya bisa kita kalikan 6 cm ini atau 6 cm ini dengan jumlah sisi segi 6. Jumlah sisi segi 6 tuh ada berapa? Ada 6. Jadi 6-nya dikali 6 dikalikan berapa? 36. Nah, jadi kelilingnya itu 36 cm. Kemudian yang diketahui kedua apa tuh? Luas alasnya. Luas alasnya. Berapa? 93,5 cm. Kalau enggak Anita sih. Kenapa emang? Mau antar dia. Kemudian yang ketiga apa? Mau apa? Tinggi apa tuh? Tinggi berapa? 20 cm. Nah, kalau sudah diketahui panjang luas alasnya Masukin aja. sudah diketahui. Kemudian kelilingnya juga sudah diketahui, tingginya sudah diketahui, tinggal kita masukkan atau substitusikan ke dalam rumus. Jadi 2 dikali 93,5 Benar. Dikali ditambah keliling alasnya berapa? 36 36 dikali tinggi 20 10. 2 dikali 93,5 ditambah 36 dikali 20 berapa? Karena ini puluhan, kita gunakan perkalian susun ya supaya lebih mudah. 36 dikali 20. 0 dikali 6 berapa? 0 0 dikali 3. 0 2 dikali 6. 12 2-nya sifat di bawah, satunya di atas. 2 dikali 3 berapa? 6 Ditambah 1 7 jadi 720. Jadi hasilnya 720. 187 ditambah 720 berapa?
Jadi luas permukaan atau luas kertas yang dibutuhkan oleh Rima adalah 907 cm per 2. Kenapa Bu? cm per 2 ini menunjukkan simbol satuan untuk permukaan, ya. Ingat kalau misalkan mencari permukaan, satuannya cm per 2 pakai per 2. Oke, selanjutnya ada contoh yang lain yang volume. Nita, tolong ini dong, tolong. Coba kerjain yang ini, penasaran aku. Suruh maju. Contoh soal kedua coba dibacakan oleh Nadia. Yang di bawah soal yang 5 itu. Terdapat sebuah prisma dengan alas dan tutup berbentuk Terdapat sebuah prisma dengan alas dan tutup berbentuk persegi memiliki tinggi 7 cm dan sisi alas yang panjangnya 5 cm. Berapakah volume prisma tersebut? Seperti tadi ya, langkah yang paling utama adalah kita tentukan dulu yang diketahui berapa. Ini yang diketahui apa ya? Tinggi Ini diketahui. Yang diketahui yang pertama apa? Tinggi prisma. Kemudian yang kedua apa? Panjang sisi alas. Panjang sisi alas. Panjang sisi alasnya berapa? 5. Nah, karena di sini bentuk alasnya itu persegi, jadi untuk mencari luas alasnya kita bisa gunakan rumus persegi. Nah, rumus persegi itu apa ya? Sisi kali Sisi. Nah, di sini kebetulan sisinya sudah ada. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus persegi. Jadi sisi kali sisi sama dengan 5 dikali 5. 5 dikali 5 berapa? 25. Berarti di sini sudah ketahuan ya, tingginya berapa tadi? 7. Kemudian luas alasnya 25 cm. Kalau sudah diketahui semua, tinggal kita masukkan ke rumus. Volume apa tadi? Luas alas kali tinggi. Luas alasnya 25 dikali 7 kali 5 berapa? 35. 35. Terus 5-nya di sini, 3-nya naik ke atas. 7 dikali 2 14. 14 dikali 17. Jadi volumenya adalah 175 cm per 3. Kenapa volume? Karena ya, ini menunjukkan simbol satuan Volume. Paham nggak sampai sini? Paham. Kalau sudah paham, sekarang coba dilihat itu ada soal beneran, bukan contoh soal. Jadi isi dong. Ada 2 soal itu kira-kira nih siapa yang berani untuk ke depan maju. Mau dipahami dulu di situ apa nanti langsung maju?
Pahamin dulu Bu, bentar. Pahami dulu boleh. Ibu kasih waktu untuk memahami soalnya. Setelah memahami baru. Ya aku mau. Oke, siapa? Maju, Firna. Ya aku mau maju. Nomor 1 katanya Firna yang akan Ini apa volume? Volume LA kali tinggi. Berarti ini tingginya kan 8. Ini panjang itu jadi panjang 2 kali 2 tambah 2 kali tambah itu berarti Pak. Ya aku maju juga. Oh ya 10. Oh iya. itu soalnya terdapat sebuah tempat pensil berbentuk prisma dengan alas dan tutup persegi. Tempat pensil tersebut memiliki tinggi 10 cm. Langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu yang diketahui ya. Iya, Bu. Kita mengisi soalnya. Yang diketahui pertama apa? Sisi tinggi Tingginya berapa? 10 cm. meter. Kemudian Sisi panjang sisi 5 cm. 5 cm. meter. Kemudian Luas alas 25 sentimeter. Nah, yang belum diketahui kan berarti keliling ya. Iya. Keliling itu apa? Keliling itu adalah Sisi. jumlah keseluruhan panjang sisinya. Nah, jadi untuk mengetahui keseluruhan panjang sisinya, kita tinggal kalikan 5 cm ini dengan Jumlah sisi persegi. Jumlah sisi persegi itu berapa? 4. 4. Berarti kalikan dengan 4. 5 dikali 4 berapa? 20. Bener aku berarti. Berarti di sini Dia 20. Firna kurang tepat di sini aja ya. Nih, jadi 25-nya diganti dengan 20. Kelebihan ya. Oke, 20 dikali 10 berapa? 200. Ini udah tahu ya. 2 dikali 25 berapa? 50 ditambah 200 berarti 250. 50. Jadi luas permukaannya itu adalah 250 cm Segi. gitu ya. Jangan sampai keliru. Oke, Jadi Bu. ingat ya, untuk mencari luas alas itu kita harus menghafal rumus persegi, rumus segitiga. Jadi untuk mencari luas prisma itu tergantung dengan bentuknya, tergantung pada bentuk alasnya. Misalnya kalau misalkan bentuknya itu segitiga, berarti dengan rumus luas segitiga. Kalau misalkan bentuknya itu persegi, berarti kita bisa mencari luas alas prismanya itu dengan rumus luas persegi. Kalau misalkan bentuk alas itu persegi panjang, bisa dengan rumus persegi panjang. Paham. Ada yang ditanyakan? Baik, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.